Bab 31. Sebelum keluar, Aron Xiao meminta Aser untuk meletakkan lebih dari selusin toples anggur di halaman. Tembok luar halaman keluarga Xiao tidak tinggi, jadi aroma arak tersebar keluar dengan bebas. Aser berkata dengan ragu. Tuan, biarpun kota Amura aman, tapi banyak pencuri dan perampok. Jika kita menaruh arak kita di halaman, mungkin akan dicuri. Yang dia inginkan memang araknya dicuri. Seperti kata pepatah, aroma wine tidak takut dengan lorong yang dalam. Tapi di abad ke-21, aroma anggur takut masuk ke gang yang dalam, hanya dengan melakukan pekerjaan yang baik dalam periklanan dan pemasaran, baru produk bisa dijual. Sekarang Aron Xiao tidak memiliki merek dagang, jadi dia tidak bisa membuka toko, tapi butuh waktu untuk membentuk sebuah merek. Anggur itu dicuri, itu merupakan langkah pertama Aron Xiao. Dia percaya bahwa anggurnya akan mulai menyebarkan ketenaran. Batu loncatan pertama untuk kerajaan kekayaannya akan segera mendarat. Aron Xiao tidak menjelaskan kepada Aser, biarpun Aser tidak mengerti, dia melakukan apa yang dikatakan Tuan Menantu. Sepanjang gang panjang, aroma anggur mulai meresap dari halaman keluarga Xiao, dan perlahan-lahan keluar. Cuacanya bagus hari ini. Aron Xiao sedang berjalan melalui gang-gang kota Amura. Dia ingin mengambil jalan pintas ke Aula Neom. Ada langkah kaki di belakangnya, Aron Xiao berjalan perlahan, maka langkah kaki itu melambat, kalau dia cepat, langkah kaki itu juga cepat. Firasat buruk muncul di hati Aron Xiao. Dalam pertarungan gang seperti ini, dia tidak memiliki keuntungan. Aron Xiao berbalik, tidak ada orang di sana. Tidak, jelas ada seseorang barusan. Siapa yang menyelinap? Karena kamu sudah lama mengikutiku, kenapa tidak keluar untuk bertemu? Orang itu jelas tidak menyangka bahwa Aron Xiao sebagai seorang sarjana tidak takut dalam situasi seperti itu, malah berani memprovokasi dia secara langsung. Seorang pria bertopeng muncul dari sudut, dia memandang Aron Xiao, ada keterkejutan di matanya, lebih banyak kemarahan. Dia melangkah maju dengan sangat cepat, dan dia tidak mengatakan banyak kata kasar, dia memukul lagi dan lagi, Aron Xiao terus mundur dan mengelak. Tidak apa-apa bagi seorang sarjana untuk tidak penakut, tapi dia juga gesit. Pria bertopeng itu tercengang, penampilan Aron Xiao jelas melebihi ekspektasinya. Aron Xiao berolahraga setiap hari, kalau dia bahkan tidak bisa menghindari pukulan ini, pria macam apa dia? Pria itu sangat kesal sehingga dia meninju lagi, kali ini mengenai perut Aron. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan Aron Xiao berteriak. Sialan, harimau yang masuk kota juga akan diganggu oleh seekor anjing. Orang-orang kuno ini melakukan pembunuhan bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, padahal mereka harus memberi tahu korban biar mati dengan damai. Aron Xiao terus mundur, orang ini adalah ahli seni bela diri, belum lagi sosok yang kuat dan tinggi, dia mengerahkan kekuatan yang besar. Keduanya mundur saat bertarung, mereka mundur ke ujung gang, kebetulan pisau yang tadi diterbangkan pria bertopeng itu tepat di bawah kaki dia. Pria bertopeng itu melotot marah, semua perhatiannya tertuju pada Aron Xiao, dia meninju satu demi satu. Tapi aksi selanjutnya mengejutkan Aron Xiao. Pada saat yang sama dia meninju, dia juga bisa melihat ke segala arah dan mendengar ke segala arah dalam pertarungan cepat. Orang ini pasti profesional dalam bisnis penculikan dan pemerasan. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengeluarkan pisau, memegangnya di tangannya, dan segera berbalik untuk menusuk leher Aron Xiao. Potongan ini cukup untuk memotong arteri karotis dan bronkus Aron Xiao. Ini sulit diobati di zaman modern, apalagi di zaman dahulu ketika keterampilan medis terbelakang. Aron Xiao menolak untuk menerimanya, mengapa dia harus mati secara tragis di tangan bandit tepat saat dia akan menghasilkan banyak uang. Pria bertopeng itu menekan Aron Xiao tanpa ampun, dan menusuk dengan pisau tajam. Aron Xiao menutup matanya tanpa sadar selama 1 detik, 2 detik, 3 detik. Pisau itu tidak mengenai dirinya. Dia membuka matanya, kalimat terkenal muncul di benaknya. Saat itu, pisau itu hanya berjarak 0,01 cm dari tenggorokanku. Tepat ketika pisau hendak menembus tenggorokannya, seorang pria menangkap pisau itu hidup-hidup dan memblokir serangan pria bertopeng itu. Itu Mutono Wei. Pembuluh darah di lengan Mutono Wei timbul, dia memblokir pisaunya dengan kuat, yang mengejutkan pria bertopeng itu. Sebelum pria bertopeng itu sadar kembali, Mutono Wei meraih pisau itu dengan tangan kosong dan menusuk dengan punggungnya, pisau itu memotong tenggorokan pria bertopeng itu dengan kecepatan kilat. Gerakannya tajam dan kekuatannya akurat, dan pria bertopeng itu dikalahkan dalam 1 pukulan, dia menatap Mutono Wei dengan enggan, mencengkeram tenggorokannya yang berdarah, dan jatuh ke genangan darah. Tuan, bagaimana kondisimu? Mutono Wei yang tersadar pun menjatuhkan pisau di tangannya dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Aron Xiao baik-baik saja secara fisik, tapi tidak baik secara mental. Dia memandang Mutono Wei dengan serius. Sepertinya bukan aku yang membantu kamu di jalan, tapi kamu yang melepaskan kelompok tuan muda itu. Jika Mutono Wei melakukan sesuatu pada kelompok remaja yang memukul dan menendang, kelompok remaja tersebut tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan dan pasti akan mati. Mutono Wei menggaruk kepalanya karena malu, sebenarnya dia datang ke pintu keluarga Xiao pagi-pagi sekali, tapi dia tidak berani mengetuk pintu keluarga Xiao karena rasa takutnya.
Kemudian, Aron Xiao keluar dari pintu, dia hendak maju untuk menyapa, tapi menemukan seseorang mengikutinya. Mutono Wei mengikuti sepanjang jalan, dan melihat Aron Xiao dalam bahaya, dia melihat peluang, melihat aksi pria bertopeng itu, lalu bergerak. Seni bela dirimu sangat bagus. Di zaman modern, orang seperti ini adalah pengawal khusus orang kaya, dia cepat, akurat, dan cukup kejam untuk membuat orang ketakutan. Mutono Wei malu dan berkata, aku hanya berlatih kungfu sejak kecil, itu tidak banyak berguna. Rendah hati, apakah kamu yakin ingin menjadi pengawalku? Mutono Wei mengangguk lagi dan lagi, tentu. Aku bersedia diperintah oleh Tuan. Kata Aron Xiao dengan lebih tenang sekarang. Jika memang begitu, kamu bisa mengikutiku di masa depan. Iya, Mutono Wei sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengangguk berulang kali. Pria bertopeng di tanah sudah kehabisan nafas, Aron Xiao menendang kakinya, memastikan bahwa dia sudah mati, lalu melangkah maju untuk membuka topengnya. Itu orang asing. Secara alami, itu pasti orang asing, orang dahulu tidak akan cukup bodoh untuk membunuh orang lain dengan tangan mereka sendiri. Di era ini, sangat murah untuk menyewa bandit. Mutono Wei berjongkok dan mengidentifikasi orang ini dengan hati-hati, dia tidak mengenal orang ini, jadi dia bertanya. Tuan, siapa yang kamu sakiti? Aron Xiao mengangguk penuh arti. Aku menyinggung banyak orang. Mutono Wei terkejut, dan berkata dengan serius. Tuan, ceritakanlah dengan hamba akan memberi perhatian khusus. Aron Xiao tertawa, dan berkata, kamu tidak bisa hati-hati, aku akan menyinggung 50 hingga 60% orang di kota Amura. 50 atau 60%. Mutono Wei berkedip, Aron Xiao menjelaskan. Artinya lebih dari setengah. Oh, Mutono Wei tidak tahu bahwa ucapan Aron Xiao berbeda dari orang biasa, dia pikir dia bodoh. Dia berkata dengan gagah, Tuan jangan khawatir, hamba akan melakukan yang terbaik sampai tetes darah terakhir di masa depan, hamba akan menjaga Tuan dengan baik apapun yang terjadi. Aron Xiao sudah berkata terus terang, dia mengira Mutono Wei akan mundur, tapi ternyata dia cukup berdedikasi. 1 bulan, 50 tael perak sebagai upahmu, apakah itu layak? Begitu banyak. Ketika Mutono Wei menjadi pengawal Aron Xiao, dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan uang, apalagi uang sebanyak itu di luar dugaannya. 50 tael tidak banyak. Di masa depan, sepertinya kelak akan lebih berbahaya. Saat Aron Xiao jaya dan menjadi kaya, dia seperti target panahan, semua orang ingin menikamnya sampai mati dengan satu anak panah, berharap menembus jantungnya dengan 10.000 anak panah. Pekerjaan Mutono Wei adalah mempertaruhkan nyawanya, 50 tael bukanlah apa-apa. Tidak banyak. Aron Xiao melambaikan tangannya dan pergi. Tuan, kita mau kemana? Aula Neom, apakah kamu tidak ingin mencuci muka? Tidak. Bab 32. Aron Xiao menyeka wajahnya dengan santai, dia datang ke Aula Neom untuk bertemu guru Istana Tong. Tanpa diduga, pelayan wanita berbaju kuning menggelengkan kepalanya. Juara provinsi, belum waktunya buka panggung untuk membacakan puisi. Menurut aturan, guru Istana Tong tidak akan bertemu denganmu. Aku tahu aturan Aula Neom. Aku sudah menyiapkannya. Tolong kakak sampaikan. Aron Xiao mengeluarkan puisi dari lengan bajunya, aturan adalah aturan, tapi ada perasaan manusia di luar aturan. Meski guru Istana Tong jarang bertemu dengan orang terpelajar, jika ada puisi yang bagus, guru Istana Tong tetap akan bertemu. Pelayan wanita berbaju kuning tahu bahwa Aron Xiao berbakat, apalagi dia memiliki mulut yang manis, dia langsung tersipu, mengambil puisi itu, dan berkata dengan lembut. Anda terlalu sopan, hamba tidak berani menjadi kakakmu. Tunggu sebentar, hamba akan mempersembahkan puisi itu ke guru Istana Tong. Terima kasih. Aron Xiao menangkupkan tangan dan pelayan wanita berbaju kuning memasuki Aula Neom dengan malu-malu dan anggun. Begitu dia masuk, itu memakan waktu setengah jam. Aron Xiao sedang menunggu di luar, matahari semakin terik, tapi untungnya, matahari musim gugur tidak terlalu panas, masih sedikit menyenangkan. Mutono Wei juga pernah ke Aula Neom, tapi dia selalu berada di pinggir lapangan, melihat orang lain memamerkan bakatnya di atas panggung, dia tidak mengambil setengah langkah. Matanya sangat bersemangat, Aron Xiao bisa melihat keinginannya. Apa kamu bisa menulis puisi? Mutono Wei dengan cepat menggelengkan kepalanya. Hamba hanya tahu cara memukul dan menendang, dan hanya tahu sedikit tentang puisi, jadi aku tidak berani berpuisi di depan Tuan. Aron Xiao mengerutkan kening. Apa yang memalukan kalau bisa menulis puisi? Bakat itu seperti ayam bertelur. Siapa yang tahu apakah ada telur di perutmu? Hanya ketika telur ditetaskan, orang lain akan tahu bahwa kamu punya telur, mengerti? Apa yang dikatakan Aron Xiao mudah dimengerti, tapi juga agak tidak berbudaya, itu berbeda dari sastrawan lainnya. Mutono Wei terpengaruh dan mengangguk. Aron Xiao menepuk bahunya. Karena kamu sudah memanggilku Tuan, aku akan mengajarimu cara menyisir tengah di masa depan. Di masa depan, kakak akan membiarkanmu naik ke panggung pembacaan puisi dan mengejutkan penonton. Bagaimana? Menyisir tengah. Aron Xiao hanya bersikap apa adanya di depan orang-orang yang dekat dengannya, dia memperlihatkan sifat orang modern. Aser sudah terbiasa. Mutono Wei yang baru saja datang, tentu saja terlihat bingung.
Biarpun dia tidak mengerti apa yang dikatakan Aron Xiao, dia tahu bahwa Aron Xiao melakukannya untuknya. Tuan bercanda, bagaimana hamba bisa memiliki kemampuan untuk naik ke panggung membaca puisi? Ini adalah tempat bagi para sastrawan, dan orang kasar tidak pernah layak mendapat tempat. Aron Xiao menepuk pundaknya, anak ini jujur dan pemalu, tak heran dia mampu menunjukkan kelincahannya, tapi hampir dipukuli sampai mati oleh sekelompok remaja. Kamu mampu, kamu hanya harus percaya padaku. Aron Xiao menepuk bahunya yang tebal, kali ini pintu Aula Neom akhirnya terbuka lagi. Juara provinsi, Guru Istana Tong mengundangmu. Pelayan wanita berbaju kuning tersenyum. Terima kasih kakak. Aron Xiao meminta Mutono Wei untuk menunggu di luar, dia masuk sendirian. Pelayan wanita berbaju kuning memimpin Aron Xiao ke aula utama, di mana Guru Istana Tong sudah menunggu. Dia masih tertutup cadar muka, ketika dia melihat Aron Xiao, dia berdiri dan memberi hormat dan berkata, "Juara provinsi datang ke sini, maaf tidak menyambutmu dari jarak jauh." Guru Istana Tong adalah pejabat wanita langka dari dinasti Naemu, dan juga guru para pangeran, bisa dikatakan bahwa dia lebih langka daripada mutiara, tapi dia sopan, rendah hati dan ramah kepada orang lain, itu sangat langka. Aku tidak tahu ada keperluan apa juara provinsi datang ke sini hari ini. Wajahmu. Guru Istana Tong menunjuk ke wajahnya, wajah Aron Xiao masih memiliki noda darah yang belum hilang. Pada saat yang sama, ada bau samar darah di tubuhnya, seolah-olah dia baru saja bergulat dengan seseorang. Tidak sengaja tergores, tidak apa-apa. Aron Xiao berkata dengan datar. Aku datang ke sini karena dia ingin bertanya kepada Guru Istana Tong tentang sesuatu. Mata cerah Guru Istana Tong berkedip, dan dia mengangguk untuk memberi isyarat agar dia terus berbicara. Akhir-akhir ini aku sulit tidur dan makan karena satu hal. Di dinasti Naemu, aku khawatir hanya Guru Istana Tong yang bisa menyelesaikan kebingunganku, jadi aku memberanikan diri untuk berkunjung. Aron Xiao berada di urutan teratas juara ujian saat ini, dia disukai oleh Yang Mulia Kaisar, dia juga menantu kediaman keluarga Qin. Dari segi pengetahuan dan koneksi, apalagi yang bisa menyulitkan Aron Xiao? Guru Istana Tong tersenyum, semua orang mengatakan bahwa Aron Xiao menganggap dirinya terlalu tinggi dan tidak menganggap serius orang lain, tapi sekarang dia melihat bahwa Aron Xiao tidak sombong. Juara provinsi, tolong beritahu aku. Jika aku bisa menjernihkan keraguan kamu, aku akan beritahu segalanya. Mungkin karena orang-orang dari wilayah barat, Guru Istana Tong memiliki aksen asing yang samar saat berbicara, dan pengucapannya tidak akurat, tapi dia serius dan elegan, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Aron Xiao menangkupkan tangan bertanya. Aku tahu bahwa Guru Istana Tong berasal dari wilayah barat yang kaya, di mana ada produk yang kaya dan wilayah yang luas. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang disebut cabai di sana. Guru Istana Tong siap untuk mendiskusikan beberapa pengetahuan elegan dengan Aron Xiao, tapi dia tidak berharap dia tidak mengirimkan puisi yang indah, tapi dia menanyai tentang cabai. Guru Istana Tong, Guru Istana Tong kembali sadar, mengedipkan matanya yang indah. Maaf, aku jarang mendengar orang menyebutkannya kepada aku, jadi aku melamun. Aron Xiao sangat gembira. Apakah Guru Istana Tong memiliki benda ini? Biarpun aku tidak tahu apakah itu sama, tapi dari sudut pandang, pedas, apakah benda ini? Jari giok ramping Guru Istana Tong melambai, dan Aron Xiao melihat ke bawah. Di bawah matahari, sepanci cabai merah cerah bergoyang tertiup angin. Pada zaman dahulu, ketika cabai pertama kali masuk, mereka dianggap sebagai tanaman hias. Sekarang itu ditempatkan di halaman, itu bisa dimengerti. Guru Istana Tong meletakkannya di sudut halaman untuk meredakan kerinduannya akan kampung halaman. Orang-orang di dinasti Naemu menyukai anggrek dan tumbuhan, ketika orang-orang itu melihat cabai, mereka tidak sebahagia Aron Xiao. Benda ini disebut buah kebahagiaan di kampung halamanku karena warnanya merah saat sudah matang. Tidak tahu apakah itu sama dengan cabai yang disebutkan juara provinsi. Aron Xiao diam-diam menelan ludahnya, mengangguk dan berkata, sekitar 80% mirip. Varietasnya berbeda, cabai yang ini lebih panjang, sedikit berbeda dengan cabai kecil yang disukai Aron Xiao. Guru Istana Tong melihat bahwa dia tidak mengalihkan pandangannya, dan berkata, mungkinkah di kampung halaman juara provinsi juga memiliki tanaman ini? Jadi kamu begitu terlena. Bisakah dia tidak terlena jika tidak makan cabai selama sebulan? Aron Xiao menjentikkan lengan bajunya, demi makan enak, dia tidak peduli lagi. Aku tidak menyembunyikannya dari Guru Istana Tong, kampung halamanku juga memiliki benda ini. Biarpun kota Amura memiliki segalanya, tapi tidak ada buah kebahagiaan, jadi aku terpaksa mencoba bertanya pada Guru Istana Tong. Aku baru saja melihatnya, itu membuatku merasa nostalgia, perasaan rindu muncul secara spontan, maaf membuatmu tertawa. Setelah berbicara, dia mengangkat lengan bajunya dan menyeka air mata kerinduan yang tidak ada. Juara provinsi berasal dari wilayah barat. Melihat penampilannya, kamu tidak terlihat seperti. Aron Xiao tersenyum kecut berkata, aku memang bukan dari wilayah barat, tapi ada tanaman yang seperti ini di kampung halamanku. Sungguh dadakan aku datang ke kota Amura. Jika aku tahu aku akan datang ke sini, seharusnya dia membawa buah kebahagiaan.
Aku pikir itu hanya bisa ditemukan di wilayah barat. Sepertinya aku kurang berwawasan. Jarang bertemu dengan orang dengan hobi yang sama di dinasti Naemu, jadi guru istana Tong melambaikan tangannya dengan murah hati. Kemarilah, berikan buah kebahagiaan ke juara provinsi. Ini tidak pantas. Aron Xiao mengerutkan kening dan menolak. Guru istana Tong hanya punya satu pot, jika aku mengambilnya, bukankah itu? Dia berhenti, guru istana Tong tersenyum lembut dan berkata, jarang bertemu sahabat sehati, anggap saja aku berterima kasih atas puisi tadi. Terima kasih Tuan, aku pasti akan merawatnya dengan baik, tidak rusak sedikit pun. Aku percaya bahwa juara provinsi pasti akan sangat menghargainya, dan juga merupakan berkah baginya untuk bisa mengikuti juara provinsi. Guru istana Tong tersenyum lembut, hal yang paling langka di dunia ini adalah bertemu dengan orang yang satu pemikiran. Dia tidak tahu bahwa orang yang satu pemikiran dengan ini sedang berencana di dalam hatinya saat ini. Setelah dia mendapatkan cabai, dia harus memetik sampai botak untuk dimakan setelah pulang. Aron Xiao mengucapkan terima kasih lagi, lalu meninggalkan Aula Neom dengan memegang cabai dengan hormat. Guru istana Tong mengantarnya pergi, lalu menoleh ke pelayan wanita dan berkata, bau darah di tubuh juara provinsi sangat kentara, pergi cari tahu apa yang terjadi hari ini. Jika genting, harus dilaporkan ke Yang Mulia Kaisar. Ya, Tuan Putri. Pelayan wanita berbaju kuning memanggil dengan panggilan lain dan berkata sambil tersenyum ketika tidak ada orang luar. Puisi apa yang didapat Tuan Putri hari ini sehingga bersedia bertemu juara provinsi? Bab 33. Guru Istana Tong memiliki status yang terhormat, dia adalah Tuan Putri kelima dari wilayah barat, orang-orang dari wilayah barat dengan hormat memanggilnya Putri Angelia, dia adalah utusan yang dikirim oleh wilayah barat untuk bertukar budaya dengan dinasti Naemu. Melihat dia berpengetahuan luas, juga bisa membaca dan menulis, Kaisar memintanya untuk menjadi guru pangeran dan memberinya nama belakang Tong. Tong berarti bahwa dinasti Naemu dan wilayah barat adalah satu, ingin memiliki hubungan yang baik selamanya. Secara pribadi, pelayan wanita memanggilnya sebagai Putri Tong. Puisi Aron Xiao hanya memiliki paruh pertama. Aku tinggal di utara, kamu di selatan, aku tidak bisa mengirim surat terima kasih lewat bangau. Segelas anggur di angin musim semi penuh buah persik dan plum, lentera hujan malam 10 tahun di dunia persilatan. Puisi ini berasal dari Huang Tingjian. Huang Tingjian adalah pendiri sekolah puisi Jiangqi, yang sangat populer. Dia dijuluki gelar, satu leluhur dan tiga buyut, dengan Du Fu, Chen Xidao dan Chen Yui. Huang Tingjian adalah salah satunya dari buyut. Puisi ini menulis tentang penyair merindukan teman-temannya yang jauh dan ingin menghubungi mereka, tapi mereka berjauhan, laut dan langit luas, dan surat tidak bisa dijangkau. Kedua sahabat itu berkeliaran di dunia persilatan, dan setiap malam ketika hujan turun, menghadap lampu yang sepi sendirian, merindukan satu sama lain, dan tidak bisa tidur di malam hari dan situasi ini berlanjut selama 10 tahun. Ketika sang putri membacanya, dia berpikir bahwa dia sangat kesepian di negeri asing, jadi dia tidak bisa menahan tangis, jadi dia pun mengundang Aron Xiao untuk masuk dan mengobrol. Puisi masa lalu Aron Xiao heroik dan berapi-api, dia tidak menyangka bahwa dia juga bisa menulis puisi sentimental yang bisa digaungkan orang secara serempak. Pasti karena empatinya, sehingga dia bisa membuat puisi seperti itu. Hatinya sedikit tersentuh, dia tiba-tiba merasa bahwa dia dan Aron Xiao adalah orang yang bernasib sama. Keduanya adalah orang asing di negeri asing sendirian, jadi harus saling membantu, jadi dia mendesak. Cepat cari tahu apa yang terjadi pada juara provinsi, tidak boleh ada kesalahan atau kelalaian. Demi satu pot cabai, Aron Xiao pun bertaruh dengan kerinduan guru istana Fang. Tentu saja dia tidak tahu puisi itu membuat sang putri menangis diam-diam. Dia dengan bersemangat meninggalkan Aula Neom. Pada saat ini, sekelompok sastrawan menunjuk dan mengamati Mutono Wei ke atas dan ke bawah dengan jijik. Bagaimana orang seperti itu bisa datang ke sini? Hei, ini adalah tempat hanya untuk sastrawan, apa kamu tidak khawatir akan mengotori tanah di sini? Lihatlah dirinya yang tidak berguna, di dunia ini ternyata ada orang yang begitu rendahan. Haha, elbunya pasti orang rendahan sehingga melahirkan anak seperti itu. Aron Xiao sudah pernah mengalami ucapan pedas dari bakat sastra, tapi Mutono Wei memang pemalu, ketika dia diejek seperti ini, wajahnya memerah dan dia mundur ke sudut. Tapi orang-orang itu tetap tidak melepaskannya, dan memperlakukan Mutono Wei seperti binatang, mengejek Mutono Wei dengan bahasa kotor, seolah ingin melepas pakaiannya dan menunjukkannya kepada publik di jalan. Tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, tapi perkataan orang-orang ini sangat kejam. Lancang, Aron berteriak, mengejutkan sekelompok orang. Siapapun yang datang ke Aula Neom sudah melihat betapa kuatnya Aron Xiao. Puisi-puisinya sangat kuat, dia juga berambisi untuk menginjak pedang dan meminum darah. Dia terlihat seperti seorang sarjana, tapi penuh aura jenderal. Salam juara provinsi. Semua orang memberi hormat satu demi satu. Melihat dia sangat marah, mereka sedikit bingung. Kemarilah. Aron Xiao meminta Mutono Wei untuk berdiri di belakangnya, tapi dia pura-pura tidak mengenal Aron Xiao, dan menundukkan kepalanya sambil mundur beberapa langkah lagi, karena takut akan mempermalukan Aron Xiao. Aron Xiao mengerutkan kening dan berteriak, "Kemari."
Semua orang terkejut, salah satu cendekiawan yang memegang kipas kertas pun maju dan berkata, "Juara provinsi benar-benar mengenalnya." Sikapnya menghina seolah melihat kotoran. "Dia pengawalku, apa hubungannya denganmu?" Semua orang mendesis pada saat yang sama, murid cendekiawan itu terkejut seperti gempa bumi. Juara provinsi benar-benar membesarkan seorang budak Kunlun. Pada saat ini, semua orang menggelengkan kepala satu demi satu, kepala Aron Xiao tiba-tiba sakit, informasi tentang budak Kunlun melonjak di benaknya. Memori asli dari tubuh ini tidak terisi penuh. Baru pada saat itulah Aron Xiao tahu bahwa dia saat ini hanya memiliki sebagian dari ingatan Zen of Xiao. Informasi itu melewati otaknya seperti arus listrik, dia segera mengerti apa itu budak Kunlun. Kunlun tidak berada dalam wilayah dinasti Naemu, melainkan ratusan kilometer jauhnya dari perbatasan dinasti Naemu. Sebelum dinasti Naemu mendirikan kerajaan, mereka berperang dengan wilayah barat dan orang barbar di Kunlun selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa ketika kerajaan menang perang, rakyat akan menderita, ketika gagal perang, rakyat juga akan menderita. Selama perang, rakyat jelata hidup dalam bayang-bayang pisau dan pedang, jadi begitu banyak anak-anak ras campuran dari wilayah barat, orang barbar dan dinasti Naemu yang terlahir pada saat itu. Setelah berdirinya dinasti Naemu, orang-orang seperti ini tidak disukai oleh orang-orang dinasti Naemu karena darahnya yang najis, mereka hidup di perbatasan selama beberapa generasi dan hidup dengan sulit. Menurut hukum dinasti Naemu, orang seperti itu disebut budak Kunlun. Mereka adalah budak sejak lahir, pemerintah akan menandai tanda khusus di leher mereka dengan cetakan besi. Budak Kunlun kuat dan kekar, dengan kekuatan fisik kelas 1, dan merupakan petarung alami. Tapi, karena masalah silsilah keturunan, pasukan dinasti Naemu tidak akan menerima mereka dan tidak akan pernah merekrutnya. Berbicara tentang budak, budak Kunlun lebih buruk daripada hamba seperti Aser. Aser terutama melakukan pekerjaan serabutan dan melayani orang, yang dianggap sebagai pekerjaan sah. Hanya ada dua jalan keluar bagi budak Kunlun, beberapa pejabat dan bangsawan akan membeli budak Kunlun dan membiarkan budak Kunlun saling bertarung, hanya untuk membuat orang-orang yang menonton bertepuk tangan. Yang kedua adalah dengan dibeli oleh orang terpelajar sebagai pengawal. Orang-orang dinasti Naemu selalu memandang rendah budak Kunlun, sehingga sangat sedikit orang yang memiliki budak Kunlun di sisinya, selain menurunkan gengsi, berdiri dekat dengan orang seperti itu akan terasa jorok. Budak Kunlun di dinasti Naemu sangat terpuruk, kebanyakan dari mereka menjadi bandit, sehingga reputasi budak Kunlun semakin buruk. Dinasti Naemu lebih menekankan pada sastra daripada seni bela diri, sehingga seseorang dengan bakat sastra bisa naik ke puncak dan berkuasa. Karena tidak ada orang berbakat sastra dalam keluarga jenderal seperti keluarga Xiao pun menjadi terpuruk, apalagi sekelompok budak Kunlun. Budak Kunlun tidak diperbolehkan sekolah dalam dinasti Naemu yang lebih menekankan sastra daripada seni bela diri, bagaimana mereka bisa menjadi terkenal. Satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menonjol adalah disukai oleh orang terpelajar dan menjadi pengawal mereka, sehingga budak Kunlun mulai memiliki status, karena melindungi bakat adalah posisi yang diakui oleh pemerintah, dan itu juga merupakan posisi yang bisa diperjuangkan oleh budak Kunlun. Dengan kata lain, orang terpelajar adalah pilihan terbaik untuk budak Kunlun, tapi sekelompok orang ini meremehkan budak Kunlun, jadi budak Kunlun tidak punya masa depan. Tidak heran orang-orang ini begitu memandang rendah Mutono Wei, di mata mereka, biarpun mereka adalah orang biasa di dinasti Naemu, mereka sangat mulia dan unggul. Hal menariknya adalah status budak Kunlun terkait erat dengan majikannya. Misalnya, semakin tinggi status Aron Xiao, semakin besar otoritas Mutono Wei. Dinasti Naemu sangat menyukai bakat, jadi di dinasti Naemu, menulis puisi saja bisa membuatmu kaya, dan puisi juga bisa mendorongmu ke posisi tinggi, memberimu kemampuan untuk membunuh orang lain. Untuk melindungi martabat orang-orang berbakat dinasti Naemu, dan untuk mendorong setiap orang untuk terus maju, dinasti Naemu menetapkan bahwa pengawal dari pejabat di atas peringkat keempat tidak bertanggung jawab kalau membunuh orang yang lebih rendah dari mereka. Di dinasti Naemu, kalau keterampilanmu kalah dari orang lain maka kamu benar-benar akan mati, dan itu adalah hal yang biasa. Ini juga salah satu alasan mengapa sastrawan tingkat rendah tidak berani menggunakan budak Kunlun. Jika semua orang menggunakan budak Kunlun dan saling membunuh, dan pihak lain tidak harus bertanggung jawab, bukankah itu kerugian besar? Lagi pula, kebanyakan orang tidak bisa mencapai di atas kelas 4. Jika setiap orang memiliki budak Kunlun, mereka akan diintimidasi oleh pejabat tinggi, jadi semua orang diam-diam menolak budak Kunlun. Seperti Aron Xiao yang berani mempertahankan budak Kunlun begitu menjadi juara provinsi, dia adalah orang dinasti Naenmu yang pertama. Aron Xiao mendengus dingin. Kelompok orang ini tampak sombong, tapi mereka sangat takut pada budak Kunlun di hati mereka, karena takut dia akan menghancurkan semua milik mereka. Ini benar-benar budaya suka mengintimidasi yang lemah dan takut pada yang kuat. Yang paling menggairahkan Aron Xiao adalah jika dia menjadi Perdana Menteri, dengan satu orang di bawah 10.000, dia bisa memiliki budak Kunlun sebanyak yang dia inginkan. Mutono. Aron Xiao mencibir dengan dingin, menyebabkan orang-orang terpelajar itu mundur beberapa langkah karena ketakutan. Awalnya mengira budak Kunlun ini tidak punya tuan, tapi ternyata dia adalah pengawal Aron Xiao.
Dia adalah juara provinsi, kebanyakan orang yang hadir adalah cendekiawan biasa, tidak ada yang memiliki gelar lebih tinggi darinya. Bab 34. Dengan level Aron Xiao, biarpun budak Kunlun dia belum bisa membunuh, itu lebih dari cukup untuk memberi mereka pelajaran. Sebelumnya, Aron Xiao berpikir bahwa 300 puisi Tang dan pantun Song tidak berguna kecuali untuk promosi jabatan, tapi sekarang tampaknya benar-benar menghasilkan banyak uang. Dengan esensi Lamusa, kalau dia meraih juara pertama di ujian istana, ditambah dengan dukungan kaisar, dia pasti layak menjadi pejabat peringkat keempat. Apalagi cita-citanya bukan hanya menjadi pejabat peringkat 4, bukan hanya menjadi orang terkaya di dinasti Naemu, dia juga ingin berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Maju, robek mulut mereka. Aron Xiao menunjuk ke cendekiawan kasar tadi. Budak Kunlun dilahirkan dengan rasa misi yang kuat, setelah mengenali tuannya, mereka akan mematuhi dan memenuhi misinya. Aron Xiao memberi perintah dengan ringan, lalu rasa malu serta pengekangan diri di wajah Mutono Wei barusan tersapu bersih. Mutono Wei tinggi dan perkasa, dia melangkah maju dan menyebabkan semua orang mundur dan bubar karena terkejut. Melihat keadaan yang tidak baik, cendekiawan tersebut ingin kabur, tapi Mutono mengulurkan tangannya dan menangkap cendekiawan tersebut. Pupil cendekiawan itu bergetar hebat, mata Mutono Wei sedingin es, dan tinjunya menghantam terus kepalanya. Tinju itu sekeras batu. Hanya dalam 3 atau 5 pukulan, mulut pria itu hancur, dan darah berceceran dari mulutnya. Ah! Dia meratap tanpa henti, 2 giginya terbang berlumuran darah. Huff! Mutono Wei menggeram pelan, tapi dia tidak melepaskannya. Pria jangkung itu menekan pria itu ke tanah, dengan keunggulan kekuatan dan posisi, bahkan lebih nyaman dan kuat bagi Mutono Wei untuk menghancurkan mulutnya. Saat ini, mata Mutono Wei memerah. Budak hina, ibu tercela. Kotoran, menjikan, ini juga kata-kata yang dialami Aron Xiao. Sekarang, setiap kepalan tangan menyatakan bahwa Aron Xiao ingin mereka menelan semua kata ini kembali ke perut mereka. Biar mereka tidak pernah berani memuntahkannya lagi dalam hidup ini. Kekuatan Mutono Wei membuat orang-orang terkejut. Semua orang tahu bahwa budak Kunlun terlahir sebagai pejuang, tapi karena orang jarang menggunakannya, kebanyakan orang tidak mengetahui kekuatan budak Kunlun yang asli. Pria itu menyemburkan buih merah karena dipukul, mulutnya penuh dengan gigi rontok, dia berteriak seperti ayam yang akan disembelih. Bagaimana tubuh cendekiawan yang lemah itu bisa menahan kekuatan yang begitu besar? Pria itu dipukuli sampai sakit kepala, matanya memutih, kakinya direntangkan, dan dia pingsan. Mutono Wei yang tangannya berlumuran darah, berdiri tanpa ekspresi, dan menangkupkan tangan sambil berkata. Mutono menyelesaikan misi. Darah menetes dari 10 jarinya, kental dan cerah, itu mengejutkan. Jika Mutono Wei mengejutkan, maka Aron Xiao sang majikannya adalah orang yang benar-benar membuat hati mereka merinding. Selama seluruh proses, Aron Xiao tenang, matanya tertuju, seluruh tubuhnya tegak, dan dia tidak memiliki niat membunuh, membuat orang sulit untuk menebak dia. Orang-orang ini menatap Aron Xiao dengan bingung, takut orang berikutnya yang akan dihadapi Aron Xiao adalah mereka. Aron Xiao berharap orang-orang ini belajar untuk diam dan tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Terus saja mengatakan ibu tercela, apa gunanya ilmu yang ditimba orang-orang ini? Aron Xiao tidak berniat berurusan dengan yang lain. Dia membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, itu sudah cukup. Aula Neom selalu tenang, tapi hari ini terjadi keributan, pelayan wanita berpakaian kuning bergegas keluar untuk memeriksa. Siapa yang membuat keributan? Ketika orang-orang itu melihatnya, kepengecutan tadi langsung terlempar ke langit. Guru Istana Tong membenci orang yang ribut dan membuat masalah, biarpun Aron Xiao dihargai oleh Yang Mulia Kaisar, dia bukan apa-apa di depan Guru Istana Tong. Akibatnya, keberanian mereka muncul, mereka mengadu dengan tergesa-gesa. Petugas wanita ini, juara provinsi yang berkelahi dan membuat masalah, dia menindas orang lain. Benar, saudara yang jatuh ke tanah tidak memiliki konflik dengannya, tapi dia menyebabkan bencana seperti itu dan mencemari tempat suci Aula Neom, jangan diampuni. Sungguh sebuah tragedi, saudara ini sungguh sial. Kita harus melapor ke Guru Istana Tong dan menghukumnya sesuai hukum. Mulut orang-orang ini terus berceloteh. Pelayan wanita mengerutkan kening, menatap Mutono Wei yang wajahnya berlumuran darah. Mutono Wei menundukkan kepalanya seperti siswa yang melakukan kesalahan. Aron Xiao maju selangkah dan berdiri di depan Mutono Wei, pria ini adalah orangnya, jadi dia bertanggung jawab penuh atas apa yang dia lakukan. Apakah orang itu pelindung juara provinsi? Tepat sekali. Aron Xiao memberi hormat. Orang ini adalah budak Kunlun, apakah dia sudah didaftarkan sebagai keluarga Xiao? Akan dimasukkan sebentar lagi. Oke, pelayan wanita berbaju kuning tersenyum dan mengangguk. Semua orang saling memandang dengan cemas, mungkinkah mereka rabun? Biarpun pelayan wanita di Aula Neom sopan, tapi dia selalu dingin, kenapa dia tersenyum pada Aron? Petugas wanita ini, juara provinsi memang berbakat sastra, tapi Aula Neom adalah tempat di mana hukuman jelas, apakah kamu berusaha melindunginya? Betul, Aula Neom membela kebenaran, kenapa bisa begitu asal-asalan? Biarkan Guru Istana Tong keluar dan beri kami keadilan.
Kalau tidak, kami tidak akan terima. Orang-orang ini ingin menjatuhkan pamor Aron Xiao, dan ingin menghukumnya melalui guru Istana Tong, mengandalkan diri mereka sendiri sebagai sastrawan, mereka sama sekali lupa bahwa mereka mengancam Aula Neom, itu merupakan kejahatan dan secara terbuka membuat masalah. Pelayan wanita berbaju kuning berteriak. Dasar sombong, teriakan ini membuat semua orang terpana. Biarpun pelayan wanita berbaju kuning tidak pernah tersenyum, dia juga tidak pernah marah. Pelayan wanita berbaju kuning ini selalu menjadi juru bicara Aula Neom, setiap perkataan dan perbuatan dia mewakili sikap dan kedudukan Aula Neom. Dia marah hari ini karena masalah Aron Xiao. Menurutmu di mana Aula Neom? Kata-kata kalian sangat tidak sopan, apakah berniat jahat? Ketika semua orang mendengar ini, mereka berlutut ketakutan. Kami hanya meminta keadilan, tidak bermaksud menyinggung petugas wanita, tolong maafkan kami. Adil, Aula Neom sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Kalian harus dihukum karena berbicara kasar dan menyinggung pelindung juara provinsi. Pelayan wanita berbaju kuning memandang orang yang berlutut di tanah dan mendengus dingin. Kalau bakat kalah dari orang lain, kamu harus kagum, agar kamu layak menerima ajaran yang mulia Kaisar bahwa dunia menghormati sastrawan. Semua orang menundukkan kepala, mengertakkan gigi, dan tidak berani berbicara. Pelayan wanita berpakaian kuning itu menatap dingin, berjalan pergi, dan menutup pintu Aula Neom. Berita bahwa Aron Xiao memelihara seorang budak Kunlun menyebar seperti api di dinasti Naemu. Orang-orang pejabat tingkat rendah pun tidak berani merekrut pengawal dengan santai. Jika mereka memiliki pengawal, mereka memang bisa memberi pelajaran kepada orang lain, tapi pejabat yang lebih tinggi akan mengincarnya, untuk waspada padamu dan ingin memberi pelajaran padamu. Tanpa pengawal, malah tenang dan tidak ada masalah. Aron Xiao tidak hanya menerima seorang budak Kunlun, tapi juga memukuli seorang sarjana dengan parah, biarpun dia tidak bersalah dalam hukum, dia melanggar rutinitas dinasti Naemu dan terlalu mencolok maka Xiao menasihatinya untuk tidak menonjolkan diri dan lebih berhati-hati, tapi dia tidak berharap dia malah menjadi lebih agresif. Dia pun tercengang, tapi mengagumi keberaniannya. Kaisar sedang menangani dokumen resmi, dia menghela nafas dari waktu ke waktu, dan meletakkan kuas tinta di tangannya. Menteriku, apakah kamu mengkhawatirkan Aron Xiao? Yang mulia Kaisar, jika sebatang pohon terlalu tinggi maka akan menarik angin di hutan, dia akan musnah. Kaisar tersenyum. Kamu adalah orang yang mencintai bakat, mungkin ini pertama kalinya kamu bertemu dengan bakat keras, yang membuatmu sangat mencintai dan membencinya. Putri Tong datang untuk melaporkan kemarin lusa bahwa seseorang memang menyerang juara provinsi dengan kejam. Aku takut. Kebetulan sekali. Kaisar tersenyum dan memotongnya dengan tatapan tenang. Terlihat betapa mampunya dia. Jika dia bahkan tidak bisa menangani ini, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di dinasti Naemu? Bagaimana dia bisa berada di sisiku selangkah demi selangkah? Menteriku, karena dia bertekad untuk mengakhiri dunia yang bermasalah ini, biarkan dia mengambil pena di tangannya, selangkah demi selangkah ke sisiku dengan menginjak darah. Sampai kemari, Kaisar mengetuk meja dengan keras, matanya berbinar. Bab 35, berita bahwa Aron Xiao membesarkan seorang budak Kunlun juga sampai ke Menteri Sipil di kota Amura. Di antara 12 menteri utama, Menteri Sipil adalah salah satu menteri yang terutama mengurus urusan sipil orang kota Amura, yang setara dengan kantor polisi dalam masyarakat modern. Pada zaman dahulu Lamusa, Menteri Sipil adalah jabatan yang sangat menguntungkan dengan status yang sangat tinggi. Menteri Sipil memiliki yurisdiksi atas pergudangan sembako, keuangan, penetapan harga, gudang harta kerajaan, dan pengelolaan sawah, yang masing-masing bertanggung jawab atas penyimpanan biji-bijian, pasokan bahan, penyesuaian harga, kasir perbendaharaan, dan urusan persawahan. Menteri Sipil dinasti Naemu hanya bertanggung jawab atas pendaftaran kartu keluarga dan pengumpulan serta pengelolaan perbekalan, yang merupakan tugas yang kurang menguntungkan. Biarpun berstatus tinggi, dia memiliki sedikit kekuatan nyata. Oleh karena itu, pejabat Menteri Sipil sangat malas dibandingkan dengan orang-orang dari departemen lain. Jika sesuatu yang baru terjadi di kota Amura, Menteri Sipil harus menjadi yang terdepan dalam informasi tren. Belakangan ini, budak Kunlun menjadi topik hangat Menteri Sipil. Aron Xiao mengangkat budak Kunlun sebagai pengawal, jadi dia harus datang ke Menteri Sipil untuk menghapus status budak Kunlun itu dan memasukkannya ke kartu keluarga Aron Xiao. Sebagai orang paling populer di kota Amura baru-baru ini, para pejabat dari semua level di Menteri Sipil sangat menantikannya, mereka semua penasaran seperti apa rupa Aron Xiao yang begitu berbeda. Sudah datang, pengawal di pintu berlari masuk dengan tersandung dan bersemangat. Dia datang. Pejabat tertinggi di Menteri Sipil adalah Sugeng Su selaku pejabat peringkat kedua, dia terkenal karena keramahannya kepada bawahannya. Penjaga itu berteriak sambil masuk. Dia tidak menyalahkannya, tapi matanya berbinar. Apakah itu Aron Xiao? Tepat. Betul. Seperti kata pepatah, balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Energi gosip pengawal hampir sama dengan Sugeng Su, dia mengangguk dengan antusias, hampir mematahkan kepalanya. Tidak apa-apa, baiklah, aku tahu. Sugeng Su buru-buru meluruskan seragam resminya, berdeham. Semua orang mengambil posisi masing-masing. Iya.
Para pejabat besar dan kecil, menyingkirkan kacang dan kuaci, lalu memandangi gerbang dengan gugup dan diam. Pada hari biasa, sangat sedikit orang yang datang ke Menteri Sipil, jadi biarpun ada orang dusun yang datang. Mereka merasa heran. Aaron Xiao memimpin Mutono Wei masuk. Begitu kakinya menginjak ambang pintu Menteri Sipil yang tinggi, dia tanpa sadar menariknya kembali. Di sini terlalu sepi. Menteri Sipil dan orang lain yang tidak melakukan apa-apa selain menggosok tangan mereka secara diam-diam dengan penuh semangat. Aaron Xiao sendiri adalah juara provinsi kecil, jadi dia datang untuk menaturalisasi status budak Kunlun. Dia adalah orang pertama di dinasti Naemu yang melakukan ini. Begitu dia muncul, semua orang menahan napas dan mata mereka berbinar. Aaron Xiao tinggi dan tampan, biarpun pakaiannya tidak mahal, tapi bersih dan pantas. Wajahnya tidak hanya terlihat kutu buku, tapi juga energi, dan matanya berbinar, seolah-olah dia bisa melihat melalui alam semesta dengan sekali pandang. Berdiri di gerbang tinggi dan besar, dia benar-benar memandang rendah dunia. Aaron Xiao ragu-ragu sejenak, tapi tetap berjalan dengan langkah besar. Sugeng Su kembali sadar, menyapanya dengan senyuman dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan di sini?" Pita yang melingkari pinggang orang ini adalah pita biru bersegel perak, itu seharusnya salah satu dari 9 menteri utama. Aaron Xiao memberi hormat dan berkata, "Salam Pak Menteri Sipil. Sebelum datang ke sini, Aaron Xiao sudah siap, bagaimanapun, pindah kartu keluarga adalah masalah besar, dia harus memikirkan prosedurnya terlebih dahulu." Tapi kali ini, Aaron Xiao jelas tidak menyangka para pejabat Menteri Sipil begitu antusias, itu sangat berbeda dengan institusi lainnya. "Aduh," kata Aaron Xiao. Sugeng Su tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan pujiannya. "Mengapa mata juara provinsi begitu cerah sehingga bisa mengenali aku sekilas? Bagus, hari ini kamu datang untuk memasukkan budak Kunlun kamu ke kartu keluargamu, kan? Ayo, aku akan urus untuk juara provinsi." Aaron tersenyum, orang ini dengan jelas mengenalinya pada pandangan pertama, tapi dia berpura-pura menanyakan apa yang dia lakukan, kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Aaron Xiao hanya menjawab satu kalimat, Sugeng Su sudah mengatakan 5 atau 6 kalimat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia cerewet, Tuan Su ini agak menarik. Dia mengibaskan lengan bajunya, menunjuk ke arah Mutono dan berkata sambil tersenyum. "Kamu sangat beruntung, kamu tidak hanya bisa menyingkirkan perbudakan, tapi juga mengikuti dia sukses di masa depan. Ayo, hapus dulu perbudakan, lalu daftar kartu keluarga baru lagi." Sugeng Su sangat antusias, mengambil pena dan mulai bekerja. Yang lain memandang Aaron Xiao dengan senyum dan penghargaan di mata mereka. Setelah Aaron Xiao datang ke dinasti Naemu, itu juga pertama kalinya dia merasakan kebaikan dari begitu banyak orang. Sugeng Su bekerja keras untuk menulis, mencap beberapa segel merah besar dengan gesit. Bang-bang, pejabat kecil tidak bisa tidak mengedipkan mata padanya, jangan terlalu antusias, sehingga orang lain melihat tembus karakter Menteri Sipil. Awalnya si Menteri Sipil memang tidak berstatus, ditambah lagi dia hangat dan ramah, apa bedanya Menteri Sipil dengan paman tua yang berjualan sayur di pasar sayur? Tanpa diduga, Sugeng Su tidak melihat isyarat dari bawahannya, dia membatalkan status budak Mutono Wei dengan cepat, dan dengan senyum cerah di wajahnya, kerutan di sudut matanya terjepit, seolah-olah dia takut Aaron Xiao akan menyesal. "Status budak sudah dibatalkan, ayo ambil nama. Coba lihat bagaimana keberuntunganmu." Sugeng Su tersenyum dan memerintahkan seseorang untuk membawa sebuah kotak kayu besar dengan semua karakter Cina di dalamnya. Sesuai aturan, setelah budak Kunlun dibebaskan dari perbudakan, mereka tidak bisa memilih nama sendiri, pemberian nama budak Kunlun diambil alih oleh pemerintah. Apalagi namanya hanya boleh memiliki 2 karakter. Apa yang disebut pemilihan nama oleh pemerintah adalah membiarkan budak Kunlun menggambar nama secara acak di dalam kotak, dan 2 karakter yang ditarik akan menjadi nama pada pendaftaran kartu keluarga mereka. Mutono Wei mengambil 2 secara acak dan menyerahkannya kepada Sugeng Su dengan hormat. Awalnya, Aaron Xiao tidak peduli soal penamaan, nama apa saja sama saja. Tapi, setelah Sugeng Su membaca 2 kata itu, seluruh tubuh Aaron Xiao gemetar, dan seluruh tubuhnya tampak dikejutkan oleh arus listrik dalam sekejap. Ini mati rasa dan mengejutkan. Sugeng Su membuka undian itu dan membaca. "Ken Bai, lumayan, lumayan. Ayo, masukkan ke pendaftaran kartu keluarga. Ken Bai. Di zaman kuno Lamusa, ada dewa pembunuhan Ken Bai. Ken Bai membaca pikiran musuh dan mengubah taktik, kejutannya tidak ada habisnya, dalam hidupnya, dia bisa membunuh jutaan musuh, dia tidak pernah dikalahkan." Aaron Xiao menatap Mutono Wei dengan linglung, dia jauh lebih tinggi dari orang biasa, dan dia menembak dengan ganas sebelumnya, apakah ada hubungan antara ini? Sudah lama sejak Aaron Xiao datang ke dinasti Naemu, di dinasti Naemu tidak ada orang Lamusa, dan nama Ken Bai ini tumpang tindih dengan dunia Aaron Xiao untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Sugeng Su sudah menyusun pendaftaran kartu keluarga, jadi dia meletakkan penanya, dan menghadap matahari yang cerah dan terik, dia mengangkat dokumen kertas untuk menunjukkannya kepada langit, bumi, dan dewa. Mutono Wei yang bukan lagi budak Kunlun, jadi dia mengganti namanya. Dia berlutut di lantai dan mendengarkan dengan hormat. Pernyataan umum untuk melewati proses dibacakan oleh Sugeng Su dengan penuh semangat, berapi-api, dan sangat menginspirasi.
Ken Bai, mulai hari ini, kamu menjadi warga dinasti Naemu. Dinasti Naemu mengingatkanmu, semoga kamu mematuhi hukum dan mematuhi dinasti Naemu. Lindungi Kaisar Weil menyayangi rakyat. Lindungi kepala keluarga Xiao kamu. Untuk mewujudkan keinginanmu, kamu bersumpah bahwa kamu rela mati dan pantang menyerah, melewati berbagai kesulitan, bertarung tanpa mundur, mati dalam pengabdian. Iya, Ken Bai bersumpah, aku akan menjaga dinasti Naemu, melindungi Kaisar Wei, menyayangi rakyat, dan melindungi kepala keluarga Xiao. Ken Bai dalam hidup ini rela mati untuk ini, melewati berbagai kesulitan, bertarung tanpa mundur, mati dalam pengabdian. Aron Xiao terkejut sesaat, tidak heran naturalisasi adalah masalah besar, ternyata dia harus bersumpah. Orang dahulu bersumpah dengan nyawanya, jadi sumpah itu lebih penting daripada nyawanya. Upacara selesai, Sugeng Su mengangguk puas, lalu menyerahkan kartu keluarga. Dengan tangan gemetar, Ken Bai mengambil kertas lembut dari tangan Sugeng Su. Hanya selembar kertas, berapa banyak budak Kunlun yang tidak pernah berhasil menunggunya seumur hidup mereka. Dia mengambil alih kartu keluarga, matanya bersinar terang, dia bersujud kepada Aron Xiao yang masih syok dan berkata, Ken Bai memberi penghormatan kepada majikan.